Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita bisa bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran akuntansi dasar. Sebelumnya suara Ibu terdengar dengan jelas? Oke, apabila nanti di pertengahan pembelajaran suara Ibu terputus, langsung interupsi saja ya. Oke, Ibu minta kalian untuk mencari tempat atau posisi yang paling nyaman menurut kalian agar bisa membuat kalian lebih fokus belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, selanjutnya untuk presensi, jangan lupa ya, Ibu minta kepada sekretarisnya untuk mengecek kehadiran teman-temannya, beserta keterangannya juga. Apabila ada yang sakit, kita doakan segera sembuh ya. Dan untuk teman-teman yang dekat dengan rumahnya, nanti boleh menjenguk dan memberikan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya, ada yang masih ingat tidak? Kita kemarin belajar tentang apa saja? Ya, kita kemarin belajar tentang konsep akuntansi, konsep dasar akuntansi. Oke, sekarang masih ada yang ingat tidak? Apa sih akuntansi itu? Ya, betul Hanifah. Akuntansi itu adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi keuangan yang nantinya akan dibuat atau disajikan ke dalam bentuk laporan. Laporannya diberikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk mengetahui data transaksi tersebut. Oke, Bu, yang sekarang kita akan bahas itu apa sih? Yang kita akan bahas sekarang itu adalah persamaan dasar akuntansi. Coba kita lihat ya. Nah, Ibu mau tanya dulu deh untuk kalian. Tahu di sini di kelas ini ada bendahara kan? Ya, tugasnya apa sih? Selain menagih uang kas, apa lagi? Ya, mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Nah, sama dengan halnya di kelas, tugas bendahara, di dalam suatu perusahaan juga ada bagian untuk mencatat setiap transaksi dari mulai pemasukan, pengeluaran yang ada di perusahaan. Nah, salah satu tempat untuk mencatat transaksi itu adalah, nah ini ya, persamaan dasar akuntansi. Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada kalian bahwa akuntansi itu mudah ya. Apabila kita sudah senang dengan mata pelajarannya, kita juga akan enjoy dalam mempelajarinya. Pentingnya apa sih, Bu, mempelajari persamaan dasar akuntansi ini? Yaitu untuk kita mengetahui apa sih catatan transaksi yang harus kita catat dan poin-poin apa saja yang harus kita masukkan ke dalam catatan akuntansi tersebut gitu. Agar catatan yang kita buat itu tepat ya, sesuai dengan transaksi sebenarnya. Dalam pembelajaran hari ini, siswa itu diharapkan untuk memahami pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, bentuknya itu apa saja, fungsinya itu apa saja, dan yang terakhir itu cara mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi ini seperti apa gitu. Oleh karena itu, ya ini yang akan kita bahas, pengertian, unsur-unsur, bentuk-bentuk, fungsi, dan pengaplikasian dari persamaan dasar akuntansi. Oke, kita mulai ya. Ada yang sudah pernah searching atau mencari tahu dulu, baca-baca tentang persamaan dasar akuntansi? Iya, Hersa, boleh? Iya, kata Hersa, persamaan dasar akuntansi ini sebuah keseimbangan dari sisi kiri dengan sisi kanan, Bu, katanya. Oke, kalau sisi kiri itu apa sih? Sisi kanan itu apa? Kita lihat ya. Nah, di sini Ibu ada 3 pengertian. Intinya itu sama. Dan seperti yang tadi teman kalian bilang ya, bahwa persamaan dasar akuntansi ini adalah keseimbangan dari 2 sisi, yaitu antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan atau pasiva.
Sehingga apabila terjadi perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan, keduanya akan selalu seimbang. Gitu. Ibu, aktiva itu apa sih? Dan pasiva itu yang mana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama ada aset atau harta. Yang kedua ada utang atau kewajiban. Dan terakhir ada modal. Itu mengenai unsur-unsur. Selanjutnya, bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Di sini Ibu ada 3 bentuk. Yang pertama itu keseimbangan harta dan modal. Bentuknya yaitu harta sama dengan modal. Yang kedua, bentuknya hutang ditambah modal sama dengan harta, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, yang ketiga ada pendapatan dan beban akan mempengaruhi modal. Berarti masuknya ke yang kanan ya, harta sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, ini untuk contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Coba kita lihat ya, kalian simak. Jangan lupa ini judulnya ya. Di sini contohnya itu perusahaan Zahra Taylor. Judulnya itu tabel persamaan akuntansi di periode Februari 2018. Nah, di sini kita lihat ya, ada kolom tanggal, ada kolom aktiva, pasiva, dan keterangan. Ini kita lihat, aktiva itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gitu. Dan pasiva ada utang dan modal, gitu. Nah, Ibu, kalau pendapatan dan beban, dimasukkannya di mana? Nah, dimasukkannya di sini, di tadi apa? Mempengaruhi modal. Gimana kita tahu itu pendapatan atau beban? Kita tulisnya di keterangan ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau antara aktiva dengan pasiva itu balance ya, sama, seimbang. Yaitu kalau di sini 32 juta. Itu, paham sampai sini? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini untuk fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, yaitu tadi kata Ibu, memeriksa ketepatan. Yang kedua, mengetahui aktiva yang sudah digunakan atau dibelanjakan. Yang ketiga, ada mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan dan sebagai tempat mencatat transaksi. Oke, selanjutnya, nah, masuk ke pengaplikasian persamaan dasar akuntansi. Ibu minta kalian untuk berkelompok ya, membuat 4 kelompok, kelompoknya sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas 5 menit kemudian. Karena soalnya hanya sedikit, jadi kalian bisa berdiskusi 5 menit, cukup ya? Oke, kalian bisa masuk ke breakout yang sudah disediakan. Oke. Baik, anak-anak, sudah 5 menit ya? Ya, sekarang mau kelompok mana dulu nih? Untuk transaksi yang pertama, kita lihat ya. Kita bahas bareng-bareng. Pada tanggal 1 Januari 2017, Abdul mendirikan sebuah usaha pencucian mobil diberi nama Clean. Nah, ini ada catatan transaksinya. Tanggal 1 Januari, Abdul menyetor sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal. Coba, kelompok 1 boleh? Ya, apa berarti di aset mempengaruhi kas dan modal. Kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Coba lihat gitu. Ya, betul ya. Yaitu mempengaruhi kas dan modal. Ini Ibu menggunakan ribuan rupiah ya, agar tidak terlalu panjang. Ya, betul ya untuk kelompok 1. Nah, yang selanjutnya. 11 Januari, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Abdul membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Coba, kelompok mana? Mempengaruhi apa? Perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Coba kita lihat. Iya, betul.
Kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, hasilnya balance, sama ya, 30 juta. Oke, selanjutnya. Kelompok mana nih? Kelompok 3? Boleh. Abdul membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Kredit ya catatannya. Oke, gimana nih? Ya, mempengaruhi utang dan peralatan. Coba kita lihat. Iya, betul. Seharga 17 juta ya. Iya. Oke, selanjutnya. Membayar sebagian utang atas pembelian peralatan 3 juta. Nah, tadi kita sudah membeli secara kredit, nah sekarang kita bayar nih utang kita sebesar 3 juta. Berarti, iya betul, utangnya berkurang 3 juta dan kasnya juga, iya coba lihat ya. Iya betul, utang kita berkurang, kasnya juga berkurang. Gitu. Selanjutnya, Abdul meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Berarti mempengaruhi apa nih? Kasnya bertambah, tapi utang banknya bertambah. Coba kita lihat. Iya, betul. 10 juta ya bertambahnya. Iya. Terakhir, kelompok mana nih? Iya, betul. Nah, jangan lupa ya, di sini awas terbalik. Pendapatannya itu sebesar 2 juta dimasukkan ke modal. Dan dibayar tunai 1.500.000. Berarti masuk kas. Dan sisanya dibayar kemudian. Berarti masuk ke piutang sebesar 500.000. Sama ya, di sini juga balance nih. Berarti perhitungan kalian sudah tepat. Nah, karena pembelajarannya, materinya sudah Ibu sampaikan, kita latihan PDA di rumah yuk. Oke, nah kalian tipe yang mana nih? Nah, ini untuk soalnya, boleh kalian screenshot. Sudah? Oke. Nah, sudah untuk materi hari ini. Nah, di sini Ibu mencantumkan link referensi video YouTube, kalian bisa lihat di waktu senggang ya. Dan ini juga link post-test. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian langsung klik link post-test ini ya. Nanti Ibu kirim PPT-nya di grup WA. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau gitu, kalian sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Oke, Hanifah, boleh? Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Hanifah. Iya, tadi Hanifah bilang kalau persamaan dasar akuntansi itu keseimbangan antara sisi kiri dengan sisi kanan, yaitu aktiva dengan pasiva, gitu. Ada lagi? Dina, boleh? Ya, fungsinya itu untuk apa? Memeriksa ketepatan. Apalagi? Untuk tempat mencatat transaksi, melihat perubahan kekayaan. Ya, bagus ya. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup? Sudah paham? Ibu juga ingin kalian di pertemuan selanjutnya lebih aktif ya. Yang aktif jangan itu-itu terus, jangan Hanifah terus, Hersa. Tapi yang lain juga harus ikut aktif ya. Oke. Kalian di sini ada tidak yang mau menyampaikan pesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Ini siapa? Putri? Ya, terima kasih ya Putri. Tadi Putri bilang kalau hari ini pembelajarannya cukup menyenangkan katanya. Tidak terlalu pusing ya mengenai persamaan dasar akuntansi? Ya, bagus. Nanti kalian boleh buka link referensi video yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, untuk lebih
membuat kalian memahami tentang persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Ya, jadi nanti boleh kalian searching dulu, kalian lihat-lihat dulu di buku, di internet, atau di modul yang sudah Ibu sediakan, ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.